Mengelola harta milik orang lain itu ada pengecualiannya loh, dan ada juga yang dibolehkan. Apa saja itu? Jangan lewatkan yang ini ya. Like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum sahabat YouTube semua. Tetap sehat selalu dimanapun berada. Kita masuk ke part kedua ya, tentang mengelola harta milik orang lain. Ya, ada orang yang bilang begini sahabat YouTube semua, bahwa nggak apa-apa sih mengelola harta milik orang lain, karena memang apa yang diturunkan Allah di bumi ini, semua segala fasilitasnya itu memang untuk semua umat manusia. Iya, itu memang secara akal seperti itu ya adanya. Tapi ketika dia masuk kepada hukum hukum syariat, maka hukumnya menjadi berbeda. Iya. Walaupun itu semua benda yang diturunkan Allah, yang fasilitas yang disediakan Allah di atas bumi semuanya untuk umat manusia, tapi bukan berarti kita harus mengambilnya atau diperbolehkan memanfaatkannya secara sesuka kita sendiri, karena ada aturannya. Ya, di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari itu dijelaskan, man akhadha shibram minal ardi zaliman fa innahu yutawwaqahu ila yaumil qiyamati min sab'i ardin. Siapa yang mengambil ukuran sejengkal dari tanah secara zolim, maka di hari kiamat nanti akan dikalungkan kepadanya seberat 7 lapis bumi. Oke. Itu hukumannya ya sahabat semua. Kemudian ada juga orang bilang begini, apabila kita mentasarrufkan atau mengelola harta milik orang lain, yang pekerjaan itu karena disuruh orang lain, ya, ada yang menyuruh kita untuk melakukan itu, maka yang terkena hukumnya adalah orang yang memerintahkan, bukan orang yang memperbuat. Tidak demikian, sahabat semua. Karena ada satu kaidah yang berbunyi, yudhaful fi'li ilal fa'il malam yakun mujbaron. Suatu perbuatan itu akan selalu disandarkan kepada yang memperbuatnya, kecuali bila perbuatan itu dipaksa, ya. Fa'ilal amir. Kalau perbuatan itu dipaksa, maka yang terkena hukumnya adalah orang yang memaksanya, orang yang memerintahkannya tadi, yang memerintah dengan cara memaksa. Begitu ya sahabat YouTube semua. Baik, sahabat YouTube semua, ada juga lagi pertanyaan orang, bagaimana dengan seorang ayah yang mengelola harta anak kandungnya sendiri. Seorang ayah yang mengambil alih harta anak kandungnya sendiri itu diperbolehkan, ya, dan itu akan menjadi miliknya juga, karena dia ayah kandung ya, bukan ayah angkat atau ayah tiri. Itu tidak diperbolehkan, hanya diperbolehkan kepada ayah kandung. Kemudian juga sama seperti seorang hakim yang dia mengambil harta-harta rampasan atau pencurian dari orang lain, dia diperbolehkan mengambil itu. Tapi kalau hakim ini itu tidak menjadi miliknya, melainkan dikembalikan kepada yang berhak untuk memilikinya, begitu. Baik sahabat YouTube semua, kita masuk kepada pembahasan begini ya. Ada tasarruf atau pengelolaan itu dia terbagi kepada dua bagian. Yang pertama itu dia tasarruf qauli, ya. Ada dia tasarruf al-fi'li, ya. Kalau kepada tasarruf al-fi'li ini, dia dilihat apabila dia melakukan perbuatan mengelola milik orang lain yang itu memberikan kemudaratan, kemudian tidak diizinkan oleh pemiliknya, maka si pemilik tanah ini itu tidak diperkenankan mengganti miliknya sendiri. Ya, miliknya sendiri itu nggak boleh dia ganti, maka harus orang yang mengelola tadi yang betul-betul menggantinya. Begitu. Nah, kalau kasusnya misalkan dia menggali tanah, misalkan di jalan umum, maka hukumnya dia harus menimbun tanah itu sesuai sebagaimana tanah itu tadi terjadi sebelum dia korek, ya. Nah, apabila dia menimbun tanah yang dia korek di jalan umum tadi itu
tidak sesuai dengan keadaan seperti semula, misalkan seperti orang ada bangun usaha ya, dia bangun usaha, bikin pipa di jalan umum yang itu ditanam di bawah jalan umum, maka hukumnya dia harus mengembalikan sebagaimana keadaan jalan umum itu seperti semula. Bagaimana nyamannya orang jalan di situ harus bisa dibuat seperti itu kembali. Nah, kalau misalkan tidak terjadi seperti semula, misalkan jalannya awalnya mulus menjadi bergelombang, menjadi berlobang gara-gara perbuatannya itu, maka itu sudah termasuk pada hukum yang memudaratkan. Itu harus dia ganti, ya. Dia harus ganti. Kalau nggak ganti, maka usahanya itu jadi haram hukumnya ya, menjadi haram. Begitu dia. Itu tadi kalau dia tasarruf al-fi'li. Nah, kalau tasarruf al-qauli, pengelolaan yang dia itu berdasarkan dengan ucapan, maka hukumnya dia harus bergantung kepada izin orang yang memilikinya. Ya, misalkan ada baik fuduli ya, jual beli fuduli, yaitu jual beli menjual benda milik orang lain yang belum jelas dapat izin dari pemiliknya, atau juga hibah atau juga sewa menyewa. Ya, kalau kita lakukan itu, ya, maka sahnya transaksi itu tadi itu tergantung kepada izin dari pemiliknya. Misalkan jam 1 terjadi transaksi itu tadi tanpa izin dari pemiliknya, lalu misalkan di jam 3 mereka jumpa dengan pemiliknya lalu dapat izin, maka jual beli itu menjadi sah. Tapi kalau selama belum jumpa dengan pemiliknya dan belum mendapat izin, maka transaksi itu fasid, jadinya tidak sah, ya. Dan kemudian kalau dia mau menjadi sah, ada beberapa syarat, sahabat YouTube semua. Yang pertama, syaratnya itu dia harus ada kepemilikan yang pasti, ya, bahwa benda itu kepemilikan, bukan orang yang memiliki, yang dia dimilikinya itu pun memilikinya dengan cara yang zolim, dengan cara mencuri misalkan, itu nggak sah, ya. Dia memang harus dimiliki dia secara mutlak, secara sah, secara syara. Yang pertama. Yang kedua, dia harus, bendanya harus ada di tempat. Dan yang ketiga, ada 2 orang yang melakukan transaksi. Dan syarat yang keempat, harus ada harga yang jelas di dalam transaksi itu, ya. Nah, kemudian itu tadi pembahasan mengenai tasarrufnya. Kemudian kita membahas mengenai izinnya. Izin ini pun terbagi 2, sahabat YouTube semua, yaitu ada izin yang dia secara sharih, izin secara langsung, dan ada izin yang dia secara dalalah, yaitu izin yang secara tidak langsung. Izin yang secara langsung itu jelas ya, seperti kalau kita kasihkan barang kita sama orang yang dia ahli dalam berdagang, kita suruh dia olah, modal ini diolah silahkan, nah itu dia izin yang secara langsung. Dan ada izin yang secara tidak langsung, misalkan seperti begini, seperti seorang pembantu ya, atau seorang budak, hamba sahaya, dia di rumah tuannya yang dia udah kelaparan, sementara makanan di rumah itu merupakan makanan yang biasa dimakan dan itu jumlahnya banyak, maka silahkan dia memakan makanan itu sudah ada izin secara dalalah, tidak langsung. Dan sama seperti seorang penggembala kambing, dia disuruh menggembala oleh pemilik kambing, tapi pada saat di tengah hutan atau di tengah lapangan, tiba-tiba kambing itu sakit dengan ukuran sakit yang kemungkinan tidak akan mungkin sembuh, sakit yang kemungkinan bakalan mati. Atau misalkan kambing itu ditabrak mobil di tengah jalan, dia nggak mungkin menghubungi si pemiliknya karena jauh, ya. Maka si penggembala kambing ini dipersilahkan untuk memotong kambing itu, karena kalau nggak dipotong nanti jadi haram, nggak bisa dimanfaatkan. Maka dia dipersilahkan untuk memotongnya. Karena apa? Ada izin secara tidak langsung dari pemiliknya, yaitu yang pasti bahwa kambing itu tetap bisa dimanfaatkan walaupun dia mati, tanpa harus minta izin dulu. Oke, begitu ya. Kemudian, sahabat YouTube semua, ada juga pengecualian dari kaidah yang sudah saya sebutkan, yaitu kaidah la yajuzu li ahadin ayatasarrafa fi milkil ghair bila izni. Tidak boleh bagi siapapun mengelola harta milik orang lain tanpa ada seizinnya, ya. Jadi mengelola harta milik orang lain tanpa seizinnya yang tidak boleh itu ya, seperti seorang anak misalkan. Seorang anak dia
ada dititipkan harta oleh kedua orang tuanya lalu dia infakkan tanpa ada walinya atau dia olah kepada sesuatu yang tidak bermanfaat, maka apabila perbuatannya itu tidak ada izin dari hakim, maka dia diwajibkan untuk menggantinya. Ya, sama seperti seorang ibu, ya, bukan ibu kandung, dia mengelola harta milik anak tirinya yang belum balik, maka dia itu tidak boleh memilikinya dan dia harus menggantinya. Ya, sama juga seperti kita misalkan berserikat dalam satu pabrik, dalam satu perusahaan atau dalam satu lahan pertanian. Ya, ketika salah seorang dari orang yang berserikat ini mengelola, dia menjual buahnya atau menjual hasil dari usaha di pabrik tadi, ya, maka pada saat itu terputus syirkahnya. Syirkahnya terputus. Maka syirkah akan tersambung lagi ketika dua-duanya itu mengelola secara bersamaan. Nah, lalu pada saat terputus tadi bagaimana? Dia harus bertanggung jawab apabila nanti syarikatnya ini, syirkahnya ini, teman syirkahnya ini menanyakan berapa hasil, bagaimana pembagiannya. Begitu. Dia tidak boleh mengelolanya sendiri-sendiri. Tapi kalau ada izin, dia boleh mengelolanya dan nanti silahkan dibicarakan sama teman serikatnya. Ya, itu tadi yang termasuk kepada kaidah ketidakbolehan mengelola harta milik orang lain. Kemudian ada pengecualian dari kaidah ini, sahabat YouTube semua. Ya, pengecualiannya itu adalah yang pertama seperti kalau misalkan ada kita mengambil guide, ya, mengambil guide atau pendamping di dalam perjalanan. Tapi tiba-tiba di tengah perjalanan salah satu dari orang yang sedang travel atau guide-nya ini meninggal, ya, maka hartanya itu boleh diinfakkan oleh temannya ini kepada kemaslahatan umat walaupun tanpa izinnya. Itu boleh karena ini pengecualiannya. Sama seperti seorang anak kecil yang kedua orang tuanya itu meninggal, lalu panen padinya, padi hasil tanaman kedua orang tuanya panen, anak kecil ini tidak memiliki wali, kedua orang tuanya meninggal, maka hartanya itu boleh diolah sebagian untuk kemaslahatan umat, ya. Kemudian contoh selanjutnya lagi yang merupakan pengecualian yaitu seperti kalau misalkan di dalam satu keluarga ada harta warisan, ya, kemudian si kakaknya itu memberikan hartanya kepada adiknya yang paling kecil yang pada saat itu tidak ada penanggung jawabnya, ya, diberikannya bagian yang besar kepada adiknya yang tidak sesuai dari yang semestinya, maka itu diperbolehkan, ya, karena apa? Dia mau lihat untuk kemaslahatan adiknya. Kemudian ada lagi pengecualian, sahabat YouTube semua, yaitu seperti orang yang kaya, dia sudah layak untuk membayar zakat, tapi malas sekali, sangat menentang sekali, tidak mau bayar zakat, maka bagi pemerintah itu boleh mengambil hartanya atau memaksa dia untuk membayar zakat. Ya, itu berarti pemerintah mengelola hartanya itu. Tapi harta apa yang dikelola itu? Harta zakatnya, ya, bukan semua harta yang dimiliki orang kaya ini, enggak. Sesuai nisabnya aja, sesuai ukurannya aja. Ya, itu yang boleh diambil pemerintah, ya. Kemudian contoh pengecualian yang lainnya lagi seperti kita misalkan di hari Idul Adha kita sudah tentukan bahwa satu kerbau ini yang mau kita potong, misalkan kita udah niatkan bahwa kerbau yang bernama Lemon ini yang akan dipotong, tapi tiba-tiba ada orang lain yang dia mau memotong hewan kerbau tapi salah potong, ternyata yang dipotongnya itu bukan yang dia niatkan tapi yang kita niatkan, yaitu kerbau yang bernama Lemon tadi, ya. Dia potong kerbau yang bernama Lemon tadi padahal itu milik kita, niat kita, maka pada saat itu kerbau itu menjadi terpotong dan sampai niatnya atau pahalanya kepada kita. Begitu sahabat YouTube semua, ya. Kiranya sekian yang bisa saya sampaikan di part kedua ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan terima kasih. Assalamualaikum.